Oh gitu. Kalau misalnya ini daripada ini semuanya eh, mungkin karena ada yang kondisi sinyalnya ada yang lebih lemot, ada yang lebih cepat. Mungkin kalau webcamnya saya matikan, misalnya webcam saya matikan, nggak apa-apa ya, supaya lebih lancar koneksinya, jadi nggak mengganggu jaringannya, ya. Soalnya saya juga di sini sinyal nggak apa-apa ya, soalnya sinyalnya di sini saya juga merah. Nah, jadi mungkin saya nggak ini aja, saya nggak pakai webcam dulu. Yang penting suaranya bisa kedengaran ya. Oke, sebentar. Yap. Nah, nah kalau gini sekarang gimana? Masih udah agak lancar atau masih putus-putus? Karena saya di sini udah masih ini. Sebentar. Oh ini. Oh lumayan. Oh iya. Oh lebih bening. Oh iya iya. Berarti bener ya kalau memang ini. Di sini juga sinyalnya kalau saya matikan webcam saya langsung ini si apa? Jadi kita nggak pakai webcam aja ya. Tapi kelihatan gambar slide-nya kelihatan ya. Tetap kelihatan ya. Oke. Bisa lihat semua gambar slide-nya ya. Ah, oh iya. Mm. Oh gitu. Ini ada ya, tapi semuanya kedengaran ya. Ada yang mungkin nggak kedengaran suara. Kalau nggak kedengaran suara bisa langsung lewat chat sini aja. Ya. Waalaikumsalam. Oke oke. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke tadi yang siapa tadi kan? Yang siapa ini? Karisma Zaila. Nah ini tadi kan katanya nggak kedengaran. Sekarang udah dengar ya. Udah. Oke. Malam ini alhamdulillah malam ini jadi agak alhamdulillah malam ini materinya agak banyak. Nah, jadi mudah-mudahan waktunya cukup ya. Waktu malam 2 jam ini untuk membahas materi karena malam ini langsung dua subbab gitu. Nah, ya kalau dibilang ngebut sih sebenarnya nggak seberapa, soalnya masih ada minggu depan. Minggu depan itu mungkin kita akan membahas subbab yang terakhir dan mungkin juga nanti sekalian ada tugas gitu. Jadi alhamdulillah mungkin ada kabar baik untuk kalian malam ini tidak ada tugas untuk malam ini. Gitu. Nah, karena dua subbab. Jadi ya mudah-mudahan tapi insya Allah cukup lah. Ya, mungkin minggu kemarin ada yang masih ingat kita mempelajari apa minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar coba, gambar maksudnya ini apa? Video webcam. Kalau video webcam memang saya matikan soalnya banyak teman-teman tadi yang sinyalnya terganggu karena webcam tadi terus saya matikan terus mereka bilangnya suaranya lebih bening gitu. Oh ya, nah itu benar sekali, Mbak An. Betul. Jadi manusia membutuhkan eh, berapa unsur. Nah, kemarin kan ada konsep ya, konsep geografi, ada konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep yang kemarin belajar ada perumahan. Ini kenapa perumahan polanya bisa seperti ini? Terus ada banyak sekali ya, kenapa villa ditaruh di gunung, ada banyak-banyak gitu.
Oh iya, heeh. Tadi seharian ini ada yang ngerasa hujan, soalnya di sini hujan terus banget tadi, gitu. Di sini. Tadi saya juga sampai salat waktu salat Jumat tadi juga kehujanan, gitu. Chungli, sampai Chungli hujan, ya Chungli karena dekat dengan Taipei. Iya seharian, lumayan deras juga ya. Gitu. Nah, di Chungli hujan. Tadi kalau di Taipei juga hujan lumayan deras, mulai dari pagi sampai sore. Gitu. Malam ini hujan nggak? Malam ini agak agak gerimis malam ini. Ya. Nah, ternyata kalau ternyata ada yang daerah gerimis, ada. Nah, ternyata ada gerimis, ada hujan, itu ternyata juga ada hubungannya dengan geografi ternyata. Gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu mungkin hujan itu seperti apa gitu kira-kira? Ada yang mungkin itu kena hujan itu dari dari apa gitu. Nah, mendung. Ah. Nah, ya biasanya kalau kenapa musim hujan nggak sepanjang tahun? Sebentar. Kenapa musim hujan nggak sepanjang tahun? Kenapa ada musim di mana musimnya kok nggak hujan tapi dingin, tapi terus juga ada kalau di Indonesia cuma dua ya biasanya kalau di Indo ya ada cuman musim kemarau, musim hujan gitu aja ya. Gitu. Nah, nah, tapi malam ini kita nggak akan membicarakan soal cuaca itu nanti ada bab tersendiri yang nanti cuman sebagai dan cuman untuk aja supaya untuk beri wawasan kalau hujan ternyata ada hubungan dengan geografi terus hujan itu juga ternyata yang namanya tanah itu juga membutuhkan hujan. Nah, nanti ternyata juga hujan itu mempengaruhi sumber daya alam di suatu daerah. Ada daerah yang hujannya banyak, itu nanti daerahnya penghasilannya apa. Kalau misalnya hujannya sedikit juga nanti bisa mempengaruhi dari sumber daya alam dihasilkan. Oke. Oke, itu hanya sekian saja. Ya, hmm, malam ini, oke udah terkumpul 9, alhamdulillah. Ini sudah cepat. eh, saya saya sangat ini sekali, terima kasih sekali untuk malam hari ini. eh, Lumayan responnya lumayan bagus. Nah, jadi banyak yang tepat waktu ya, gitu. Terima kasih sekali sudah hadir di kelas ini, gitu. Nah, walaupun mungkin saya tahu, walaupun Anda berapa dari Anda itu ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk mungkin ngurus anaknya, bukan anaknya sendiri ya, tapi atau mungkin ada yang ngurus anak sendiri ya mungkin ya. Ini ada yang angkat tangan. Nah, oh ya nggak apa-apa. Oke, em, KF, sebentar. Ini kalau pernah ini ya, kalau nanti kalau untuk bahas KF nanti dulu ya, gimana? Gitu. Ya karena untuk KF katanya sih masih mungkin kurikulumnya masih belum, saya sendiri juga masih belum jelas gitu untuk apa namanya dari pihak manajemen juga. Nah itu eh, karena KF kan juga mata pelajaran yang bersifatnya praktek ya. Jadi kalau dijelaskan lewat wizik gini juga sebenarnya kurang efektif ya karena itu kan karena dari banyak keterbatasan juga gitu. Ada yang pakai tablet, ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop gitu kan di apa dari siswa-siswa ini kan. Jadi kalau misalnya berbeda-beda gitu juga kadang-kadang kita menjelaskan materi ini tapi satunya loh saya nggak ada. Nah itu kan juga ini karena saya juga pengalaman juga ngajar di ini
komputer tapi di ini. Ada yang tahu ini ya, IPIT ya. IPIT atau MTYT? Ada yang tahu? Mungkin atau mungkin ada yang anggota IPIT di sini gitu. Ada ya, oke. Nah, itu dia. Jadi mungkin untuk namanya IPIT, namanya IPIT nggak tahu saya kepanjangan dari apa itu, ikatan apa gitulah pokoknya saya juga kurang tahu karena saya juga nggak seberapa aktif di sana, saya cuma pembantu umum. Nah, oh ini ada yang rawat anak umur 89. Anak itu berarti bukan anak usia dini ya tapi ya. Oh iya iya. Oke, malam ini eh anu ya sudah kita masuk ke materi aja karena materinya juga agak banyak. Nah, nah, kemarin minggu kemarin kita udah belajar tentang konsep-konsep konsep geografi ya. Ada banyak sekali. Ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10 mulai dari konsep apa itu? Mulai dari konsep lokasi, konsep jarak, ada ini ya, ada gambar-gambar juga, ada gambar yang paling diingat mungkin ada gambar nomor satu, ada dua orang, ada yang pakai baju tebal, ada yang pakai ini kayak kayak gamis ya, pakai gamis. Ada konsep jarak juga, ada konsep keterjangkauan, konsep pola sampai yang ke-10 konsep keterkaitan keruangan atau spasial ya. Nah, jadi antara ada error ini ada yang errornya maksudnya. Hmm. Ah, oke lanjut aja. Nah, nanti malam ini kita akan belajar tentang berikutnya yaitu pendekatan geografi dan nanti juga kita belajar dua yaitu pendekatan geografi dan nanti juga ini sama prinsip-prinsip geografi sama yang poin D. Jadi kita langsung dua nanti em, untuk yang aspek dan manfaat ilmu geografi itu nanti minggu depan. Minggu depannya sekalian menghabiskan subbab untuk bab satu. Jadi minggu depan mudah-mudahan bab satu kita bisa selesai. Jadi supaya kita bisa langsung eh, beranjak ke bab 2. Nah, ya kalau pendekatan mungkin banyak yang tahu ya istilah kerennya PDKT ya. Ada yang mungkin itu yang terutama yang masih muda-muda itu banyak banyak sering banget yang ada yang lagi PDKT, ada yang di PDKT-in gitu kan ya. Gitu. Suaranya putus-putus. Ya, yang lainnya oh ya. Sebentar sinyalnya status. Oh ya. Hmm. Nah, Wah, ini kalau biasanya ngomong soal PDKT, aduh banyak semangat ya. Wah, aduh bisa apa gitu. Ya, oke oke. Nah, ini mau untuk pendekatan, pendekatan geografi. Oh, saya juga. Ya. Nah, kalau itu waktu saya dulu. Kalau sekarang sudah, insya Allah enggak, sudah enggak lagi. Nah, oke. Nah, ini untuk pendekatan geografi ini kita ada sebenarnya ada 3 pendekatan utama ya. Next. Nah, pendekatan utama kita ada 3 yaitu yang satu itu pendekatan keuangan hampir sama kayak konsep kemarin, cuman ini mungkin dijelaskan dengan cara yang berbeda. Yang satu pendekatan spasial atau keruangan, dan yang kedua itu ada pendekatan ekologi atau lingkungan. Dan yang ketiga yang terakhir ada pendekatan kewilayahan, ini hampir sama ya. Nanti mungkin yang ketiga ini biasanya ini gabungan antara yang pendekatan satu dan kedua. Nah,
apa itu pendekatan-pendekatan ini? Nah, kita kupas masing-masing untuk hal ini. Nah, yang satu apa itu pendekatan spasial? Apa itu pendekatan spasial? Jadi maksudnya ruang di sini itu kita itu kadang-kadang meskipun kita dimanapun kita berada, kita ada di dalam ruangan atau kita ada di hutan, kita ada di laut, kita tengah laut atau mungkin kita ada di jalan, itu sebenarnya kita hidup di dalam ruangan. Maksudnya ruangan itu apa? Ya ruangan ini seluruh permukaan bumi, seluruh tempat yang ada di bumi ini yang yang bisa ditempatin untuk hidup untuk makhluk hidup. Makhluk hidup apa aja? Makhluk hidup itu ada tiga kan? Makhluk hidup ada tumbuhan, hewan, manusia ya. Nah, jadi eh, tiga macam makhluk hidup itu hidup di ruangan. Ruangan apa ya? Ya permukaan bumi, seluruh permukaan bumi ini sebenarnya bisa dikatakan ruangan, walaupun itu kita berada di dalam ruangan, di dalam gedung, atau kita berada di ataupun kita berada di tengah laut ya. Nah, itu tetap kita hidup dalam satu ruangan karena memang di bumi ini kita tetap ada batasan. Di langit itu juga ada lapisan-lapisan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi tempat hidup ruangan ini tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Pendekatan ke ruangan atau spasial ini menganalisis gejala atau fenomena atau kejadian-kejadian geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang apa ya? Ruang permukaan bumi tadi itu. Nah, nah, jadi analisis keruangan ini merupakan pendekatan yang khas dalam geografi. Maksudnya dia paling spesial, paling khusus, paling paling khusus. Nah, kenapa? Karena merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi yang membahas masing-masing aspek keruangannya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kemarin ya, konsep ya, konsep konsep ruangan ya. Jadi ada daerah satu dan daerah lainnya berbeda-beda. Baik dari segi sumber daya alam, dari segi kondisi cuaca, dari budaya, sosial budaya gitu ya. Nah, ini jadi menggunakan pendekatan spasial atau pendekatan keruangan ini. Nah, aspek-aspek ini maksudnya aspek ruang bumi meliputi jadi aspek ruangan itu maksud apa ya? Yang kan ada di permukaan bumi ini maksudnya apa? Ada tadi yang saya jelaskan tadi ada faktor lokasi, kondisi alam, kondisi sosial budaya di masyarakat ya. Nah, dalam mengaji aspek-aspek tersebut, jadi ini tiga aspek tadi ya. Nah, dalam mengaji aspek tersebut, biasanya seorang ahli geografi atau nggak perlu ahli kayak kita ini, kita kan lagi belajar geografi ya, itu sangat memperhatikan faktor letak, distribusi atau persebaran, interrelasi atau kemarin apa hubungan ya, relasi ya. Nah, karena itu merupakan analisis keruangan. Jadi di dalam aspek ruangan ini atau pendekatan spasial ini kita biasanya memperhatikan letak letak suatu apa aja kota atau negara, nah atau lokasi ya. Nah, terus juga kondisi alamnya sama kondisi sosial budaya. Nah, karena tadi suatu tempat dikatakan berbeda tuh karena ada tiga aspek ini gitu. Nah, nah, karena itu analisis keruangan ini dapat jadikan dasar untuk perencanaan penggunaan lahan tertentu atau ya penggunaan lahan ya contohnya. Nah, ya oke, next. Kedua ada pendekatan ekologi. Nah, ekologi ini apa? Maksudnya ekologi itu apa sih? Ekologi itu ilmu untuk mempelajari interaksi antar organisme. Oke, oke, mau bikin kopi. Ada yang mau dibikin kopi juga? Saya mau dong. Monggo, monggo. Nah, nah, ekologi ini apa? Eko itu artinya apa? Eko itu artinya kehidupan, gitu.
Maksudnya interaksi antar organisme hidup dan lingkungannya itu eko gitu. Nah, biasanya banyak sekali ya, kita sering menjumpai istilah ini ekologi. Nah, jadi eko itu eh, logi itu kan pengetahuan. Kalau eko itu hubungan antara manusia dengan lingkungan, antara bukan hanya manusia tapi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, jadi ekologi itu ilmu yang pelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Terus organisme hidup itu meliputi apa? Organisme hidup yang tadi saya katakan, yaitu ada 3 macam ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, nah, terus bagaimana dengan yang lain? Apa berarti ada benda nggak hidup? Ada organisme yang nggak hidup? Ada. Contohnya apa? Organisme nggak hidup atau benda-benda mati kita sebutnya, gitu. Kan di di mana di bumi ya khususnya. Nah, air betul. Apalagi yang benda mati. Kalau kita kan benda hidup ya gitu. Gitu. Air, tanah, udara. Oh iya, oh. Ini Mbak siapa? Mbak Dwi Aryani, cepet banget jawabnya ya. Oh, ada juga udara. Nah, betul sekali. Jadi api, oh ya api masuk. Api itu ada api itu ada hubungannya dengan udara ya. Nah, karena sebenarnya api itu sebenarnya udara, sebenarnya api itu. Cuman karena dia panas jadi dia berbentuk yang berbeda. Kalau udara yang kita hirup kan mungkin nggak kelihatan ya. Nah, ini hanya bisa kita rasakan. Kalau apa? Kalau api sebenarnya api itu juga udara, cuman bedanya dia panas. Nah, jadi gitu. Nah, jadi eh, organisme yang nggak hidup itu seperti tanah, udara, air. Nah, khusus untuk ekologi manusia ini, jadi ekologi kan ada banyak, cuman kalau untuk geografi lebih banyak tuh di manusia, lebih banyak mempelajari tentang ekologi manusia yaitu atau hubungan antar manusia dengan lingkungan dan dengan manusia lain tentunya ya. Nah, jadi studi mengenai interaksi antar manusia dengan lingkungannya itu ekologi manusia. Nah, gitu. Nah, terus untuk ekologi manusia ini ya sering pula dimasukkan sebagai objek kajian geografi. Maksudnya ya tadi seperti saya katakan tadi, geografi lebih lebih banyak mengurusi tentang ini ekologi manusia. Nah, kemudian pendekatan ekologis ini itu menekankan hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Nah, dalam hal ini hubungan antar manusia dan lingkungannya. Jadi ya, jadi interaksinya antar manusia dan lingkungan bersifat sebab akibat. Contohnya ya misalnya. Oh ya, selamat malam. Ini madam baru masuk ya. Oke, silakan duduk. Ambil kursi, silakan ambil kursi. Nah, ini untuk pendekatan ekologi. Nah, tadi lanjut tadi ya. Interaksi manusia dan lingkungan itu bersifat sebab akibat. Nah, tadi ini Pak Dwi Aryani jawabannya termasuk. Nah, ini termasuk juga. Jadi bercocok tanam. Nah, jadi eh, supaya apa bercocok tanam kira-kira? Itu kan salah satu contoh dari hubungan manusia dengan lingkungan ya, bercocok tanam. Nah, kira-kira kalau bercocok tanam itu seperti yang di ini rantai makanan. Jadi gini, jadi kira-kira eh, ah, benar sekali itu tanam itu salah satu contoh dari hmm, apa namanya itu hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, itu tapi kira-kira hubungannya itu hubungan yang baik apa hubungan yang buruk bercocok tanam kira-kira? Itu hubungan yang baik atau hubungan yang buruk? Nah, hubungan yang baik. Hubungan yang baik untuk apa? Untuk manusia dan untuk lingkungan juga ya sebenarnya ya.
bercocok tanam itu juga baik untuk lingkungan, gitu. Nah, kalau misalnya bercocok tanam hubungan yang baik, berarti ada hubungannya nggak baik ya. Nah, kalau hubungannya nggak baik, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira ada ya? Kira-kira apa ini? Hubungan manusia dengan lingkungan tapi yang nggak baik. Contohnya apa? Hmm? Wah, yep, penggundulan hutan. Ada lagi yang lain? Ya, yang inilah, yang kita lihat sehari-hari aja, gitu. Bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, betul sekali. Bakar sampah sembarangan. Wah, rata buang sampah yang biasa, yang ini kebiasaannya orang mana ini? Buang sampah sembarangan. Nah, oh Indonesia, oh gitu. Berarti berarti kita semua dong. Nah, kalau apa? Kalau kita sebagai, nah kalau di sini enggak, berarti. Nah, nah kita juga mudah-mudahan ya, karena kita juga dari bukan bukan ini ya, kita bukan dari orang yang, kita juga orang berpendidikan, jadi kita harusnya ini ya, kita harusnya tingkah laku kita juga jangan seperti ini, jangan seperti orang yang nggak berpendidikan. Nah, ini benar sekali. Meracun ikan di laut, jebret, gitu. Nah, nah nanti, oke, kembali ke hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, tadi hubungan manusia dan lingkungan yang baik itu juga akan bermanfaat untuk dua-duanya ya. Biasanya untuk manusia juga, untuk lingkungan juga. Nah, sekarang kalau misalnya hubungan yang nggak baik itu kira-kira mesti ada juga yang merugikan. Kira-kira misalnya contohnya hubungan tidak baik yang seperti apa, nanti menyebabkan apa? Ada yang saya kasih contoh. Saya kasih contoh satu ya, misalnya eh, kalau misalnya merusak hutan, nanti jadi longsor. Nah, ada yang bisa ngasih contoh lain, gitu. Polusi udara. Nah, polusi udara, dampak yang diakibatkan buang sampah sembarangan bisa banjir. Ah, iya. Banjir. Nah, ya ini yang sering terjadi ya di beberapa daerah di Indonesia ya, terutama Indonesia ya. Jadi eh, banyak masyarakatnya yang mungkin kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah, banyak Jakarta, tapi nggak hanya di Jakarta, ternyata di Jakarta pun sekarang sudah nggak, maksud sudah contoh yang umum, tapi nah, gitu. Ada contoh di ternyata daerah-daerah lain juga ada, ternyata sudah ada ya. Nah, ini juga ada asap hitam mengandung zat racun sangat pekat, jadi itu merugikan buat lingkungan sekitarnya ya, sama buat apa? Untuk, nah, di sama-sama sama ya, kayak hanya karena kalau misalnya di Jakarta itu contoh yang umum. Nah itu, wah bagus sekali contohnya. Jadi ada Sumatera dan Kalimantan setiap tahun ada kebakaran yang merugikan negara lain. Wah, bagus sekali contohnya. Menimbulkan asma. Juga nggak hanya itu aja ya, tapi jarak juga mengganggu, katanya juga mengganggu penerbangan ya. Jadi yang semula pesawat harusnya terbang jam 5, tapi nanti bisa tertunda ya, karena asap ya. Karena membahayakan ya, membahayakan penerbang. Nah, jadi itu hubungan hubungan manusia dengan lingkungan yang tidak baik itu juga bisa
menimbulkan dampak yang tidak baik juga ya berarti, gitu. Dampak yang tidak baik juga untuk lingkungan. Nah, kalau sebaliknya kalau yang baik juga menimbulkan juga menghasilkan dampak yang baik juga ya. Oh gitu. Hujan 3 hari berturut-turut banjir. Memang banjirnya memang parah banget gitu ya. Sekarang udah ini banyak. Ah oke. Hmm. Nah oke kita lanjut ya. Nah untuk pendekatan lingkungan atau pendekatan ekologis ini didasari satu prinsip dalam biologi yaitu adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang sama ya. Oh benar sekali. Curah hujan tinggi, penyerapan tanahnya kurang. Nah, ada nggak sekarang kan sudah digalakkan ada cara untuk meningkatkan tingkat penyerapan atau daya serap tanah supaya air tanah kembali ke tanah jadi untuk mengurangi banjir. Sekarang lagi di itu. Nah, oke. Nah, jadi ini ya pendekatan lingkungan tadi didasari oleh prinsip dalam biologi yaitu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, khususnya manusia ya dalam hal ini ya, makhluk hidupnya. Jadi, dalam analisis lingkungan, geografi mencoba menelaah gejala pengaruh, pengaruh mempengaruhi hubungan timbal balik dan komponen fisikal atau non fisik. Nah, tapi ternyata lingkungan yang disebut dengan lingkungan itu nggak hanya lingkungan misalnya. Tadi kan banyak sekali contoh lingkungan misalnya eh, lingkungan manusia kan nggak hanya hutan, nggak hanya misalnya tanah atau apa enggak. Ternyata nggak hanya itu aja, tapi lingkungan ada yang lingkungan lain, itu namanya lingkungan fisikal kalau yang tadi. Ternyata ada lingkungan yang bersifat non fisik. Nah, kelihatan ada gambar ya, kelihatan ada gambar bagan. Nah, nah itu. Nah, kalau misalnya laut, rawa-rawa, nah itu ada lingkungan fisikal masuk dalam di yang bagian kiri, sebelah kiri itu ada lingkungan fisikal. Nah, itu ada aspek topologi, aspek biotik, dan aspek abiotik. Biotik itu apa? Biotik itu aspek yang hidup. Kalau abiotik, aspek yang tidak hidup. Dan contoh yang tadi banyak kita bahas tadi ya, ada laut, tanah itu ke aspek abiotik. Ada aspek abiotik. Nah, ada aspek biotik, yaitu aspek yang hidup. Misalnya kayak hmm, misalnya kita apa? Kita eh, kita bercocok tanam itu sebenarnya masuk ke aspek biotik. Nah, atau lingkungan hidup. Nah, ternyata ada lingkungan lain yaitu lingkungan non fisik. Lingkungan non fisik itu maksudnya dia tidak ada wujudnya. Kalau yang tadi itu kan ada wujudnya tanah, laut, atau pegunungan, atau hutan itu ada wujudnya. Kalau ini ada nggak ada ada yang nggak tidak berwujud. Namanya non fisik. Bisa dibagi 4 yaitu ada aspek sosial, aspek politik, budaya, sama ekonomi. Ini juga merupakan bentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, karena lingkungan ternyata nggak hanya lingkungan fisikal, tapi ada lingkungan non fisik. Nah, gitu. Nah, itu ada 4 ya. Cuman kalau yang biasanya kalau di geografi lebih banyaknya ke lingkungan yang fisikal. Tapi non fisik juga ada. Biasanya nanti biasanya di batas-batas negara atau apa biasanya itu lebih ke non fisik. Nah, oke lanjut ya. Untuk yang pendekatan yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini ada pendekatan kewilayahan. Tadi yang saya bilang tadi pendekatan kewilayahan ini gabungan. Ini gabungan antara dua pendekatan yang tadi, yaitu pendekatan apa? Pendekatan keruangan dan ekologi. Nah, nanti gabung ini ada pendekatan kewilayahan. Maksudnya apa ini yang seperti apa sih pendekatannya? Jadi pendekatan ini itu mencoba membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek ruangan dan lingkungan masing-masing wilayah secara
komprehensif. Nah, itu pendekatan kompleks wilayah ini merupakan kompleks ilmu kan gabungan ya tadi ya, gabungan dan pendekatan ekologi. Karena apa? Karena setiap daerah memiliki perbedaan. Nah, masih ingat kemarin, masih ingat tadi ya, jadi juga sering kita bahas itu setiap daerah mesti ada perbedaan. Nah, tiga aspek yang tadi apa aspek yang di aspek ini tadi di pendekatan pendekatan yang nomor satu tadi ruangan ada tiga ya, yaitu lokasi sama apa tadi ada lokasi sama jarak sama sosial budaya ya. Nah, nah itu jadi karena setiap daerah memiliki perbedaan baik dalam kondisi alam maupun manusianya. Nah, jadi hingga setiap daerah akan melakukan interaksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, setiap penawaran dan permintaan barang, contohnya barang dan jasa misalnya, itu itu akan terjadi kalau karena ada perbedaan gitu. Nah, betul juga. Nah, ini contoh dari Mbak Dwi Aryani ini masuk banget. Jadi, nah jadi ada contoh lain ya banyak ini cara satu contohnya ya. Papua Barat penghasil emas. Banyak orang datang untuk menambang. Oh, bener sekali. Oh, tahu ya? Gitu, 20 tahun? Hmm, kontrak sama Amerika 20 tahun. Iya, kontrak itu berpanjang ya. Nah, juga ya. Nah, contoh ini ada contoh yang lebih ini. Contohnya ya, ya kita ini. Kita datang ke Taiwan ya. Kita jauh-jauh meninggalkan tanah kelahiran kita. Nah, kita untuk mencari penghidupan di sini, di Taiwan. Nah, kira-kira karena apa? Karena ada perbedaan. Kenapa kok ternyata di Taiwan ada yang membuat misalnya kita ada perbedaan apa? Nah, itu jadi membuat kita berpindah gitu. Contoh lain itu karena kalau da, biasanya kalau daerah yang didatangi wisatawan itu biasanya mereka berada daerah-daerah yang nggak ada kayak gitu, nggak ada gitu. Nah, ini ada satu contoh yang menarik ini. Jadi banyak orang wisatawan asing ya, mereka datang ke Indonesia karena apa? Karena di Indonesia banyak kebudayaan yang bagus ya, bagi mereka bagus. Misalnya kayak contohnya paling banyak di Bali ya. Nah, tapi kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang kadang-kadang kita tuh malah juga lebih tertarik kemana? Ke budaya luar negeri. Nah, gitu. Tapi bagi orang luar negeri, mereka bilangnya budaya Indonesia bagus. Tapi kalau bagi orang Indonesia kayak kita bilangnya biasa-biasa aja. Kita nganggapnya budaya luar negeri bagus. Ini wajar karena apa? Ini wajar aja. Karena apa? Karena berbeda. Karena kita karena kalau kita budaya Indonesia kita lihat sehari-hari tiap hari ya mungkin ya. Tiap hari kita lihat itu gitu. Nah, tapi kalau di mereka orang-orang kalau kita orang katakan biasanya orang bule. Nah, orang bule mereka nggak pernah melihat karena tempat kelahiran mereka nggak ada. Nah, gitu. Nah, ini ya sifat manusiawi. Jadi manusia itu biasanya akan mencari sesuatu yang berbeda, berbeda dari yang biasa dia lihat. Ya kalau kita bisa katakan bosen ya gini terus, saya pingin yang lain. Nah, gitu. Nah, itu dia. Betul sekali. Nah, jadi ini ada contoh. Contohnya misalnya ini tadi dari aspek budaya ya atau aspek jadi dari faktor kebudayaan, tapi ada faktor lain yaitu misalnya daerah yang subur. Subur banyak memiliki sumber daya, akan banyak dikunjungi penduduk dari daerah yang mungkin sumber dayanya lebih sedikit. Contohnya apa ya? Contoh misalnya
Ya tadi itu yang tadi emas di daerah Papua. Nah, atau mungkin biasanya ini di Pulau Jawa banyak. Kenapa di Pulau Jawa banyak 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 pendatang dari luar Jawa? Di Kalimantan juga ada. Di Kalimantan banyak batu bara ya. Banyak batu bara. Kalau Muncar. Oh iya benar, betul sekali. Daerah masing-masing karena berbeda ya. Jadi ada keunikan, ada ciri khas masing-masing tiap daerah ya. Nah, itu tadi faktor itu masuk ke ini pendekatan kewilayahan. Contoh itu. Hmm? Oke. Nah, oke next ya. Nah, ini faktor ini untuk pendekatan kewilayahan ini sudah maksudnya ini sudah terakhir. Nah, untuk yang berikutnya kita masuk ke ini. Next, tadi kan sudah selesai pendekatannya. Sekarang masuk ke berikutnya yaitu prinsip geografi. Nah, nanti kalau yang di terakhir itu ada manfaat. Manfaat itu sebenarnya kesimpulan dari semuanya, kesimpulan dari bab satu yaitu geografi itu nanti ada manfaat. Jadi sebenarnya pengertian, konsep-konsep, pendekatan, terus ada prinsip-prinsip, aspek itu apa sih? Itu sebenarnya semua adalah manfaatnya. Nah, itu sebenarnya ada manfaatnya. Nanti dibahas insya Allah minggu depan. Gitu. Nah, terus ini kita menginjak ke prinsip-prinsip geografi. Nah, itu apa itu prinsip geografi? Nah, kita banyak sekali ada 4. Nah, ada 4 prinsip geografi. Jadi sebenarnya dalam studi geografi ya kita mengenal 4 prinsip utama yaitu ini tadi prinsipnya. Ada prinsip persebaran, interrelasi atau timbal balik atau saling ketergantungan ya. Terus ada deskripsi dan korologi. Wah, istilahnya istilah baru-baru ya istilahnya. Deskripsi, korologi, interrelasi, nah, sama persebaran. Nah, ini keempat prinsip ini itu dasar dalam uraian pengkajian pengungkapan gejala atau variabel faktor dan faktor dan masalah geografi. Jadi biasanya apapun geografi mesti ada 4 prinsip ini. Ini prinsip utama soalnya. Bagi yang ke satu, prinsip persebaran. Nah, apa itu prinsip persebaran? Prinsip persebaran itu bahwa gejala, kenampaan, kenampaan maksudnya ini ya, bentuk ya, dan masalah yang terdapat di ruang bumi, persebarannya sangat bervariasi. Nah, ini mungkin untuk malam ini kita banyak banyak contohnya mungkin banyak contohnya banyak menjurus ke bencana alam. Nah, gitu. Banyak menjurus ke bencana alam. Jadi terutama untuk memberikan contoh di 4 prinsip tadi nih. Nah, nah ini nah ini ada persebaran yang merata, ada yang bergerombol di wilayah-wilayah tertentu, gitu. Nah ini jadi prinsip persebaran itu, jadi dalam geografi itu ada namanya persebaran. Persebaran tuh nanti apa aja yang tersebar banyak sekali, bisa bisa apa? Bisa misalnya persebaran gunung. Gunung itu, enggak, tes, aduh, masih putus-putus suaranya. Nah, nah jadi dalam geografi selalu ada persebaran. Persebaran banyak sekali, misalnya persebaran penduduk, misalnya. Persebaran penduduk, ada persebaran gunung, ada persebaran sumber daya alam, ada banyak sekali. Nah, nah jadi, nah ternyata di persebaran itu juga ada dua macam. Ada yang persebarannya ada yang merata, ada yang bergerombol di wilayah tertentu. Nah, atau nggak merata. Jadi gitu. Jadi banyak contohnya ya. Jadi, nah,
Penggunaan kelompok. Nah, ya benar. Jadi di dunia ini ada, oh good good. Nah, jadi kemudian kelompok kan Alpenina. Ya itu kelompok pegunungan ya. Nah, tapi kelompok yang seperti itu kan cuman apa? Dia teranu di situ aja gitu. Berarti ke persebarannya dia tipenya bergerombol. Jadi gunung-gunung yang bergerombol ya. Nah, nah nanti ada banyak contoh. Ada contoh lain misalnya ini, misalnya contoh persebaran 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 tadi misalnya persebaran sumber daya alam misalnya. Nah, kita bisa lihat misalnya pernah lihat peta yang ini ya, peta tapi ada sebentar, peta tapi yang sebentar saya inian sebentar saya cari cari di internet dulu peta sumber daya alam misalnya sumber wah ini banyak sekali ini mungkin bisa mudah-mudahan bisa semuanya bisa pada lihat sebentar sebentar ya. Ah, saya coba untuk nah sebentar ini ada kelihatan gambar nggak? Ada kelihatan soalnya saya aktifkan screen sharing. Nah, ini semuanya pada bisa kelihatan gambar, ada gambar peta Indonesia gitu. Oke. Oh ya. Tadi ada yang bisa kelihatan gambar tadi gitu. Nah, oke lanjut lanjut aja ya. Bentar. Nah, kita lanjut. Oh, tadi ada yang kelihatan gambar tadi. Kelihatan mana? Oh, nggak kelihatan. Ya udah nggak nanti anu aja. Oh, ada sedikit nggak jelas. Oh ya tadi ya ada yang sebentar. Sebentar ya. Cek. Yap, start. Oh, sebentar. Ini saya aktifkan lagi. Nah, screen. Nah, ini ada nah ini kelihatan kelihatan ya ada gambar ya, kelihatan ada di sini ada peta persebaran sumber daya alam. Ada kita lihat dari ujung Sabang sampai Merauke itu ternyata banyak sekali ya. Ada di Melaboh, ada mulai dari Melaboh sampai daerah Pulau Buton. Nah, Pulau Buton itu terus juga di Pulau Jawa juga banyak mulai dari ujung ini ya Cilegon, Cilegon itu daerah Banten sampai di Gunung Lirang. Nah, banyak sekali. Jadi ada ada penghasil batu bara, ada belerang. Nah, belerang itu banyaknya di ini di daerah Gunung Welirang di Jawa Timur. Ada juga yang banyak sekali ada intan, ada banyaknya minyak bumi di daerah. Kalau minyak bumi di Indonesia lumayan banyak ya, ada di mulai dari tersebar mulai terutama Sumatera, di Sumatera sampai di daerah Papua ada semua ya minyak bumi.
Kalau daerah batu bara banyaknya di daerah Kalimantan, di daerah ini di Kalimantan Utara, terus ada di Bontang. Bontang ini daerah Balikpapan ya. Terus kalau di apa? Tapi dia di minyak bumi juga ada. Nah, nah ada. Nah, Anda tadi kelihatan gambar ya tadi. Nah, hmm. Nah itu contoh dari persebaran. Nah, jadi kelihatan. Nah, tadi itu contoh dari persebaran. Persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itu jadi sumber daya alam Indonesia itu tipe persebarannya itu merata. Bukan kan ada ada sumber daya alamnya ya, gitu. Nah, nah, oke. Nah, tadi jadi nggak ada di daerah Indonesia nggak ada yang nggak ada sumber daya alam nggak ada ya hampir semuanya ada. Sebentar, sorry. Nah, oke. Nah, ternyata ada persebaran itu tipenya juga yang lain yaitu mau bergerombol. Nah, bergerombol. Contohnya misalnya kemarin saya masih ingat ya ada contoh misalnya pusat pengrajin batik misalnya. Nah, pusat pengrajin batik di Indonesia misalnya. Pusat pengrajin batik itu berarti kan apa dia tipe persebarannya kan di Indonesia dia tuh bergerombol ya. Contoh, ada juga pengrajin misalnya yang paling ngetren sekarang pengrajin batu akik. Batu akik. Nah, gitu. Sekarang banyak di mana? Di Indonesia banyak ini, banyak yang lagi apa? Lagi suka sama batu akik. Gitu. Nah, batu akik ya. Jadi di mana-mana sekarang banyak. Jadi persebarannya nggak hanya bergerombol di satu tempat aja. Banyaknya di mana-mana sekarang. Pesan nggak hanya di Pulau Jawa aja ya. Ternyata di luar Jawa juga banyak. Nah, ada yang tahu mungkin daerah yang terkenal dengan dengan penghasil batu aki ada yang tahu ya di mana? Bukan pengrajin loh, penghasil, penghasil batunya. Ada yang tahu dari mana asal batu aki itu? Madura, ada juga. Yang lain? Nah, kalau ya di Madura banyak ya. Nah, Cilacap, Dieng. Ya, bagus juga. Dieng, Dieng banyak ya, Dieng. Oh, yang terkenal di Aceh juga. Aceh banyak, berarti banyak ya di Indonesia ya, nggak hanya satu daerah ya. Nah, nah itu berarti apa? Berarti konsep persebarannya dia banyak kali. Oh iya, sekarang demam pengungsi ya. Waduh, iya nih ada pengungsi. Pengungsi dari mana? Dari? Oh iya, itu gila. Oke. Nah, ini saya punya juga contoh-contoh gambar lain dari persebaran, tapi ini ada kaitannya sama apa namanya itu? Apa namanya? Hmm, bencana alam. Nah, dari Myanmar ya. Nah, kelihatan ada gambar ya. Kelihatan gambar lagi. Ini lagi-lagi saya menggambar peta, tapi kali ini petanya kelihatan. Ya. Nah, ini peta apa kira-kira? Ada tulisannya ya, peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Nah, jadi kita bisa lihat di sini.
Wah, ada yang daerah yang berwarna merah, ada daerah warnanya kuning, ada yang daerah warna hijau. Nah, kalau kita lihat daerah yang warna merah itu meliputi apa aja? Meliputi daerah Papua, terus daerah Maluku, daerah Sulawesi bagian utara, terus daerah Nusa Tenggara, Bali, Pulau Jawa yang bagian selatan. Nah, di Sumatera juga ada ya. Nah, tapi ada juga daerah yang warna hijau semuanya. Kalimantan. Loh, Kalimantan kok daerah hijau semua ya? Nah, lalu ini kenapa kira-kira? Nah, jadi kalau daerah hijau itu menandakan dia daerahnya tidak rawan gempa atau gempanya jarang sekali atau mungkin tidak mungkin terjadi gempa. Nah, kalau yang daerah kuning itu mungkin masih mungkin. Kalau yang daerah merah itu rawan. Kalau Taiwan juga rawan gempa ya Taiwan ya. Taiwan tergolong rawan gempa ya. Iya. Ah, ah. Nah, jadi ini kita lihat kira-kira kok kenapa ada daerah yang rawan gempa, kenapa daerah yang nggak rawan gempa, yang jarang banget gitu. Itu kenapa? Ya, itu ada hubungannya. Itu ada penyebabnya, ada. Nggak, Mbak, pindah ke Kalimantan aja. Tapi kita nggak akan bisa move on semudah itu. Nanti kalau yang kita semua pada pindah ke, hmm? Halo, ya, hmm? Kenapa musim panas Taiwan sering ya, Pak? Oh, Taiwan, Jepang, Filipina rawan gempa. Ya benar. Taiwan, Jepang, Filipina rawan gempa. Kenapa kok jadi satu? Nah, itu ada. Nanti ada ini itu masuk geografi itu. Nah, jadi kenapa kenapa Taiwan ini kok sama Jepang itu kok rawan gempa, tapi yang lainnya enggak gitu. Ya, jadi gitu ya. Ya, saya juga pertama kali mengalami gempa itu waktu saya di Taiwan. Saya padahal dulu waktu di di mana di Surabaya, waktu sampai di Surabaya sampai mulai dari kecil Taiwan dilintas Katulistiwa. Hah? Apa Taiwan dilintasi Katulistiwa? Hmm. Sebenarnya untuk lebih tepatnya yang di lintas Halistiwa itu Indonesia. Oh ya, 1 bulan ya, bulan kemarin ya. Heeh. Saya juga merasakan lumayan lumayan kuat. Nah, pertama pagi, habis itu malam ya. Ya. Hmm. Nah, ini oke, next ya. Next kita ke prinsip yang lain. Nah, ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip apa? 5 kali gempa. Nah, ini yang berikutnya ada prinsip interrelasi. Nah, ini maksudnya apa prinsip interrelasi itu? Artinya bahwa komponen atau aspek lingkungan geografi itu senantiasa ada hubungan timbal balik atau keterkaitan satu sama lain ya interrelasi. Mungkin eh, Anda semua sudah sangat familiar, sudah sangat kenal sekali dengan istilah interrelasi ya. Nah, jadi ada hubungan timbal balik ya antar ya manusia dengan lingkungan contohnya. Nah, ini prinsip interrelasi ini didasarkan pada hubungan satu gejala dengan gejala lain. Ternyata nggak hanya manusia dengan lingkungan ya, tapi ada gejala satu dengan gejala lain. Nah, atau kejadian satu dengan kejadian lain antara objek fisik dengan objek fisik lainnya. Dan apa contoh juga dengan objek fisik dengan sosial atau sosial dengan sosial atau banyak kali. Nah, misalnya gini.
Contoh, ada yang mungkin ada yang tinggal di daerah pegunungan ya, gitu. Nah, ya itu benar sekali contoh mengakibatkan tsunami. Jadi gempa bisa bisa mengakibatkan, tapi nggak selalu ya, nggak selalu tsunami, tapi bisa menyebabkan tsunami berpotensi, gitu. Ada hubungannya ada. Kalau gempa, kalau terutama gempanya terjadi di dasar laut. Nah, di dasar itu di tengah laut itu juga bisa gempa. Tapi kalau gempanya di laut, itu biasanya ada kemungkinan menimbulkan tsunami. Tsunami apa? Tsunami itu ya gelombang tinggi ya, gelombang tinggi yang akhirnya masuk ke daratan. Kalau kalau di pantai biasanya banyak ombak ya. Cuma ombaknya nggak begitu jauh masuk ya. Tapi kalau tsunami jauh banget sampai berapa berkilo-kilometer. Nah, tsunami yang paling ini yang paling terakhir terjadi di mana? Paling terakhir terjadi yang paling besar di Aceh. Oh enggak, yang setelah itu. Yang setelah itu ada lagi. Yang setelah di Aceh. Oh iya, ini ada yang baru datang ya, nggak apa-apa. Tokyo. Katanya di Jepang ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang baru masuk, yang baru telat, ada yang telat nanti bisa ini, bisa lihat videonya. Nanti video rekamannya yang biasanya saya upload. Nah, di Jepang ya, di Jepang itu yang terakhir jadi gempa itu lumayan besar ya. Gitu. Jadi sampai masuk berapa kilo sampai gitu. Jadi ada sampai ke bandara ya, kalau nggak salah itu ada bandara yang sampai apa? Sampai ketutup air. Nah, bahkan sampai ada kapal itu masuk ke daratan ya. Mengerikan sekali. Nah, gitu. Nah, ini ya betul sekali. Nah, nah, ini ada contoh lain. Contohnya ini ada yang tinggal di daerah pegunungan ya. Nah, kalau tadi kan tadi yang tsunami itu di laut. Nah, sekarang ternyata di gunung juga ada hubungan antar kejadian dengan kejadian lain. Contoh misalnya ini daerah longsor sangat ya tadi daerah longsor itu biasanya banyak terjadi di daerah pegunungan ya. Kalau daerah pantai agak jarang, nggak mungkin. Nah, mungkin nggak mungkin jadi longsor karena pantai itu daerahnya datar. Kalau di pegunungan daerahnya ada naik turun, tanahnya naik turun. Nah, terutama tanah yang naiknya curam, itu curam, miring banget. Biasanya kalau lingkungannya kurang bagus, nah itu ya kalau lingkungannya kurang bagus, biasanya terjadi tanah longsor. Karena apa? Itu nyata ada tanah longsor yang terjadi di pegunungan itu juga nggak serta-merta terjadi gitu aja, tapi ada penyebabnya. Ada ada hubungan lain, yaitu apa? Biasanya mungkin tanahnya gundul biasanya. Lahannya gundul, lahannya jarang apa? Pohonnya kurang. Nah, oh iya, nah contoh ya, gunung yang mau meletus mengaruhi suhu sekitar. Emang kalau mau meletus biasanya suhunya jadi apa biasanya? Karena saya juga kurang tahu, saya juga belum pernah merasakan. Oh jadi panas? Karena yang saya tahu gunung itu daerahnya dingin. Tapi kalau mau meletus jadi panas ya? Oh, apa itu nggak karena matahari? Oh gitu, udaranya beracun. Beracunnya dari mana? Dari dalam gunung ya? Oh, jadi udara yang beracun menyebabkan udara panas gitu ya? Oh, bosnya baru datang. Oh, oh gitu? Oh, ada hubungannya juga ya? Suhu dari vulkanik atau lava ya. Lava lava itu adanya di dalam gunung. Itu cairan
cairan batu ya, batu yang panas sampai mencair. Ya, gitu. Kandungan belerang. Oh ya, di gunung juga ada belerang. Belerang. Tapi kalau lava juga panas juga. Nah, tapi ada atau lava biasa disebut dengan lahar ya, kalau bahasa Indonesianya. Tapi ada juga lahar yang sifatnya lahar dingin namanya, gitu. Biasanya kalau gunung mati meletus nanti bukan apa namanya, ada lahar dingin gitu ya. GC maksudnya apa? GC itu. Oh, gak ada hubungannya nggak dengan Oh, maksudnya nggak gitu ya. Jadi maksudnya hubungan antara apa ini? Mbak Dwi Aryani. Hmm? Pagi hari daerah gunung yang turun kabut. Kalau biasanya kalau pagi hari atau malam kabutnya turun. Kalau siang, hmm, gunung mau meletus atau perubahan suhu. Gunung meletus dan perubahan suhu. Iya, memang itu ada hubungannya. Itu sangat berhubungan sekali. Itu sangat berhubungan erat dengan geografi. Nah, jadi juga masuk ke ini prinsip interrelasi juga ini. Nah, jadi kenapa suhunya jadi panas? Terus kalau mau gunung meletus kenapa mau jadi panas gitu? Kabut putih. Oh iya. Nah, hmm. Ya itu tadi, jadi sangat sangat berhubungan erat ya di antara hubungan tadi, bicara tentang interrelasi tadi ya, hubungan antara perubahan suhu sama gunung yang mau meletus gitu. Ternyata ada hubungannya. Nah, gitu. Oke, next. Ini masih ada dua ini lagi, dua prinsip lagi yang akan kita bahas. Next, yaitu ada prinsip deskripsi. Nah, atau deskripsi itu apa? Deskripsi. Di deskripsi kayak kayak di pelajaran bahasa Indonesia ya, ada prinsip deskripsi. Nah, gitu. Biasanya deskripsi itu apa? Deskripsi itu pemaparan atau hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala atau fenomena yang ada. Ini penjelasan maksudnya pemaparan ini maksudnya apa? Jadi ini memberikan keterangan, ini bersifat memberikan keterangan, yaitu apa aja ya? Tadi itu keterangan tentang apa? Keterangan tentang fenomena atau kejadian, masalah yang ada di lingkungan. Nah, jadi eh, contohnya misalnya contoh dari prinsip deskripsi ini. Jadi di geografi itu juga ada kita ini ya, biasanya kalau di geografi kita nggak hanya membahas tentang hal misalkan interrelasi atau ini, tapi juga kita bahas tentang bagaimana cara memberikan informasi ke geografian tentang ya tadi ini fenomena atau masalah. Nah, jadi bisa berupa apa? Banyak sekali bentuknya. Bentuknya bisa berupa uraian atau peta, atau misalnya dapat dilihat dari apa? Nah, contoh yang paling ini peta ya, biasanya kalau hubungan sama geografi banyaknya di peta gitu. Tapi biasanya dari peta itu kita bisa melihat apa ya? Contoh tadi persebaran tadi seperti yang tadi dua gambar yang saya tunjukkan, ada persebaran sumber daya alam, ada persebaran daerah rawan gempa misalnya. Nah, itu kenapa kok dibutuhkan peta? Nah, supaya untuk menjelaskan gitu. Itu salah satu contoh dari prinsip deskripsi ini. Nah, jadi ini bersifat menjelaskan. Nah, jadi ada peta supaya kita bisa tahu tempat. Nah, juga peta nggak hanya peta Indonesia aja, tapi juga banyak peta, ada peta peta banyak sekali ya.
Ada peta provinsi, ada peta bahkan sampai kecil, bahkan sampai yang minggu lalu saya tunjukkan ada peta perumahan gitu ya. Gitu. Nah, mm, sebentar. Ini ada seperti keadaan cuaca yang akan hujan, kenapa ongkap dulu berhubungan dengan geografi. Ongkap ini maksudnya pengap gitu ya udaranya. Mungkin karena mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nggak tahu istilahnya, nggak apa arti ongkap itu apa? Ongkap itu pengap. Nah, oh langsung ini. Ini lompat-lompat. Nah, itu contoh denah. Nah, denah itu juga contoh dari prinsip deskripsi karena ya gerah. Nah, jadi denah itu kan menjelaskan. Jadi supaya kita jadi jelas suatu tempat itu terhadap tempat lain, tempat itu di mananya gitu. Terus juga ternyata nggak hanya peta juga, tapi ada juga ada tabel grafik, ada tabel atau grafik, bahkan sampai juga ada citra. Citra itu maksudnya apa? Citra itu gambar artinya. Jadi kita nggak di geografi itu media untuk media deskripsinya kita nggak hanya disuguhin peta aja ya, tapi ada gambar foto misalnya. Masih ingat minggu pertama saya punya gambar peta danau, bukan peta, maksudnya gambar foto danau di Sumatera Barat. Nah, Danau Maninjau ya. Nah, itu juga salah satu sebenarnya juga salah satu media untuk mendeskripsikan fenomena geografi. Nah, selain gambar juga ada tabel sama grafik. Grafik contohnya grafik misalnya kayak tahu ini ya. Nah, misalnya sebentar. Nah, contohnya tahu tahu ini grafik ya, ada yang biasanya ada gambar garis naik turun itu ya. Nah, atau kok gambarnya kayak yang apa? Kayak kolom gitu. Ada tinggi, ada rendah gitu. Nah, itu misalnya eh ups, nah, sorry. Nah, bentar. Nah, biasanya grafik tahu ya, biasanya mungkin ada HP-nya mungkin ada yang terinstall aplikasi cuaca. Kalau di HP saya biasanya untuk melihat cuaca hari ini, saya biasanya melihat ini, ada aplikasi. Nanti kita bisa lihat nanti hari ini mulai dari pagi sampai nanti malam itu ada itu cuacanya apa? Oh, nanti suhunya nanti siang panas, terus nanti sore mungkin agak dingin, bahkan nanti hujan. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, itu juga salah satu media deskripsi, pemaparan hasil pengkajian studi. Gitu. Nah, biasanya aplikasinya namanya kalau di saya namanya AccuWeather. Nah, AccuWeather gitu. Banyak sekali mungkin aplikasi yang lain juga ada ya. Contohnya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini tadi contohnya ya. Contohnya melalui peta dapat dilihat persebaran rawan longsor di Jawa Barat misalnya. Nah, oke, ini yang mungkin slide terakhir di pertemuan malam hari ini. Nah, ini kita menjelaskan tentang ini juga prinsip yang terakhir, yaitu prinsip apa? Prinsip korologi. Apa itu korologi? Kok istilahnya mungkin istilahnya bagi kita baru ya. Korologi itu apa? Nah, korologi ini merupakan gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip di atas. Nah, lagi-lagi yang terakhir ini biasanya gabungan atau dia biasanya menarik kesimpulan dari poin-poin sebelumnya. Nah, ini apa? Ini gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip di atas. Tadi apa? Tadi prinsip persebaran, interrelasi sama deskripsi ya.
Nah, ini dalam prinsip ini, khusus ini untuk yang kronologi ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksi, dan interrelasinya dalam berbagai aspek yang mempengaruhinya. Nah, jadi contoh misalnya gini, dapat diketahui bahwa contoh ini, contohnya, kita lihat di sini. Dapat diketahui bahwa sering terjadinya longsor di selatan Jawa Barat karena morfologinya berbukit. Nah, loh, kok bisa tahu morfologi berbukit? Karena ada deskripsi. Oh, dari apa? Kenapa kok sering ada longsor di karena di Jawa Barat bagian selatan. Oh, karena dari peta misalnya kita lihat daerahnya ini berbukit gitu. Nah, daerah berbukit. Terus jadi itu juga karena berbukit dan longsor itu karena ada hubungan juga kan? Jadi masuknya ke prinsip nomor 2 yaitu interrelasi ya. Nah, gitu. Terus juga ini ada prinsip persebaran juga. Kita bisa lihat semua bisa di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat daerah yang berbukit itu mana aja. Oh, berarti kita bisa apa namanya? Gitu. Di Malang pegunungan cara mungkin mungkin beda pegunungan, cuman pegunungannya beda. Ada pegunungan yang mungkin kalau daerah Jawa Barat pegunung bentuk pegunungannya beda karakternya ya. Mungkin lebih kalau di Malang memang benar pegunungan, cuman dia nggak securam yang dari Jawa Barat. Dia nggak apa? Tapi di Malang juga juga ada sih daerah daerah longsor. Saya juga pernah tahu gitu. Ada longsor tetap ada di Galek. Oh, Trenggalek. Nah, kalau Trenggalek itu pegunungannya heeh. Nah, iya. Mm-mm. Kalau di Trenggalek setahu saya banyak pegunungan, cuman dia bukan gunung beda-beda sih karena memang mungkin mungkin yang daerah longsor itu bener pegunungan, cuman ada tertentu gitu. Jadi mungkin pegunungan tapi yang tipenya kayak gimana yang rawan longsor itu gitu. Nah, kalau di situ ya ya daerah ini gunung mati atau banyaknya di situ gunungnya gunung batu gitu. Jadi mungkin sama-sama pegunungan. Kalau yang saya tahu ya saya soalnya pernah ke daerah Kediri itu ada gunung. Nah, tapi yang saya tahu gunung itu biasanya daerahnya dingin, tapi ini enggak. Daerahnya panas. Walaupun dia di gunung, tapi kok panas daerahnya panas kayak ya kayak di kota. Nah, gitu. Gunung Kelud, Gunung Wilis. Nah, kalau Gunung Kelud ini di daerah Blitar ya. Di daerah Blitar Kediri, Gunung Kelud. Yang kemarin kemarin itu tahun kemarin kalau nggak salah tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu sih itu meletus ya sampai kemana-mana debunya. Nah, debunya. Wih, wah Mbak Dwi Aryani ini anu banget maksudnya 14 Februari 2015 emang kejadiannya itu ya. Itu kejadian gunung meletusnya gitu. Oh gitu. Emang itu Gunung Kelut dekat rumahnya. Oh gitu. Wah, waktu waktu tanggal ini saya lagi ada di Bandung waktu itu. Waktu itu jadi masih ada ini sih, agak terasa gitu. Ini kerasa ini apa banyak debu. Oh, ternyata saya lihat di berita ternyata ada gunung meletus di Jawa Timur. Wah, ternyata dekat rumah saya gitu. Gitu. Yang
Kebon Rejo. Kebon Rejo itu di mana? Kebon Rejo. Oh gitu. Wah, seru juga nih berarti. Sampai banjir banjir ini. Apa berarti banjir debu? Oh gitu. Heeh, heeh. Wah. Lucu ya, tuh lucu tapi lucu tapi mengerikan. Suasananya lagi suasana takut ya. Lucu. Ya. Oh iya, sampai banjir ini ya, sampai banjir, seingat saya sampai banjir ini, apa, banjir pasir di mana-mana saya dulu. Nah setelah itu berapa hari kemudian saya ke ini, ke Kediri. Nah saya ke Kediri, di Kediri itu waktu itu saya lagi di stasiun itu, wah ini sampai pasirnya di mana-mana gitu ya, banyak pasir di stasiun, sampai banyak pasir gitu. Nah, iya, heeh. Memang ada rezekinya juga, itu rezeki bagi orang sekitar ya. Walaupun itu bencana tapi ternyata ada rezekinya juga. Pasirnya lumayan bagus juga, saya lihat, wih pas ini pasir bagus ini gitu. Pasir hitam. Betul sekali. Iya. Nah, oke. Ya. Hmm. Ya memang, tapi ya ini ya memang mungkin, tapi kalau tapi kalau anu apa, tetap ini ya, tetap daerah lain gitu. Bentar. Nah, oke. Ini sebenarnya sayang sekali waktunya untuk hari ini, malam ini waktunya sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah habis ya. Nah, sudah habis. Nah, mungkin mungkin dari sini mungkin ada yang masih bingung. Oh, bagus. Nah, saya catat. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, mungkin atau mungkin ini pengajaran saya mungkin terlalu cepat atau membingungkan. Oh ya, oh, alhamdulillah. Mm. Ya, ya saya juga alhamdulillah malam ini responnya lumayan bagus. Ada 10, 10, 11 tadi juga sempat 11. Tapi nggak tahu tadi ada yang keluar satu. Nah, lumayan bagus ya. Ya mudah-mudahan masih kita juga tetap semangat terus untuk tetap semangat untuk belajar. Jadi walaupun malam hari ya, malam hari kita masih walaupun masih banyak kerja, saya juga ada kegiatan di sini, tapi kita tetap semangat untuk belajar karena kita juga sama-sama belajar di sini. Nah, mungkin ada yang pertanyaan, ada yang ditanyakan, mungkin kita. Hmm? Nah, oke ya.
Iya, selamat malam juga. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat ya. Mudah-mudahan saya terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk hadir di kelas ini, di kelas geografi ini. Ya, ya. Nah, untuk tugas mungkin minggu depan ya, minggu depan baru saya kasih karena eh, mungkin setiap satu satu bab saya kasih sebaruan ada tugas. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Mbak ini yang ada di sini. Ya, ya terima kasih. Ya, selamat yang mau istirahat misalnya yang mau istirahat sekarang dipersilakan ya anu aja karena atau mungkin yang mau ada yang mau kerja lagi, lanjut kerja. Oh, tidur. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Lanjut kerja karena nah, iya kerja terus ya. Kita juga butuh istirahat ya. Saya butuh, Anda semua butuh istirahat ya. Oke ya, selamat istirahat. Ya, tetap semangat ya. Ya, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.